Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga kita akan membahas tentang garis bilangan. Interpretasi geometri dari sistem bilangan real itu adalah garis bilangan real. Nilai mutlak A dari suatu elemen A, elemen dari bilangan real ya, itu adalah jarak antara A ke 0. Itu. Nah, secara umum jarak antara A dengan B itu mutlak dari A min B. Misalkan ya di sini, berapa sih jarak antara negatif 2 sampai dengan 3? Berarti kan mutlak dari negatif 2 dikurangi 3. Nah, berarti kan mutlak dari negatif 5. Mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Tuh. Selanjutnya kita diberikan definisi 2.2.7. Misalkan A elemen dari bilangan real, epsilon lebih dari 0. Maka persekitaran epsilon dari A itu dinotasikan dengan ini, V epsilon A. Tuh. Nah, ini didefinisikan yaitu semua X elemen dari bilangan real di mana mutlak X min A ini kurang dari epsilon. Nah, jadi pernyataan X itu elemen dari persekitaran epsilon dari A itu ekuivalen dengan pernyataan ini ya, yang diinterpretasikan melalui gambar ini. Jadi dimisalkan di sini adalah titik A, ya kan? Nah, persekitarannya ya, jari-jarinya itu adalah sepanjang epsilon. Jadi kan di sini itu epsilon, di sini sepanjang epsilon juga. Berarti kan yang paling ujung di sini itu adalah titik A ditambah epsilon. Sementara yang paling ujung di sini itu adalah A dikurangi epsilon. Ya, ini A itu nanti sebagai pusatnya. Nah, kalau X itu berada di persekitaran epsilon dari A, berarti kan X itu ada di antara ini. Tuh. Ya kan? X ada di persekitaran ini. Tuh, berada di sini. Berarti kan ini ya. Nah, ini. Jarak antara X dengan A ya, itu kan pasti antara negatif epsilon sampai dengan epsilon. Nah, di sini kita tambahkan A, berarti kan A dikurangi epsilon kurang dari X kurang dari A ditambah epsilon. Tuh. Nah, ini kan X-nya itu ada di antara ini. A dikurangi epsilon sampai dengan A ditambah epsilon. Tuh. Teorema 2.2.8. A elemen dari bilangan real. Jika X itu elemen dari persekitaran epsilon dari A, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X-nya itu sama dengan A. Ya. Buktinya ini, karena X itu elemen dari persekitaran epsilon dari A, ya. Artinya apa? Kita lihat di sini. X elemen dari persekitaran epsilon dari A. Artinya ini ya. Tuh. Mutlak X min A itu kurang dari epsilon. Nah, karena nilai mutlak itu non negatif, maka kita bisa tuliskan 0 kurang dari atau sama dengan mutlak X min A kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan teorema 2.1.9 yang menyatakan bahwa A elemen dari bilangan real sedemikian sehingga 0 kurang dari atau sama dengan A kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Ya.
Nah, ini ya kan, epsilonnya kan juga lebih dari 0 kan, ini epsilon lebih dari 0. Maka kita simpulkan bahwa di sini kan A-nya sama dengan 0. A-nya untuk pertidaksamaan ini adalah mutlak X min A. Akibatnya adalah mutlak X min A itu sama dengan 0. Dan ini itu hanya dipenuhi jika X sama dengan A. Dah terbukti. Contohnya, nomor 15. Jika A, B elemen dari bilangan real, A tidak sama dengan B, maka terdapat U yaitu persekitaran epsilon dari A dan V itu adalah persekitaran epsilon dari B. Sedemikian sehingga U diiriskan dengan V itu himpunan kosong. Ya. Hasil irisan itu himpunan kosong berarti kan kejadian saling asing ya. Itu. Ya kan? Berarti kan misalkan di sini adalah persekitaran untuk yang U. Kemudian di sini adalah V. Ini kan ketika kalian iriskan himpunan kosong. Itu. Jadi saling asing. Ya. Nah, di sini kan diketahui A tidak sama dengan B. Berarti mutlak A dikurangi B dibagi 2 itu kan pasti tidak sama dengan 0 ya. A itu ada di persekitaran ini ya, di U, sementara B itu ada di V. Tuh. Jadi jarak antara AB dibagi 2 itu pasti tidak sama dengan 0. Tuh. Ya. Nah, akan kita tunjukkan U irisan V itu sama dengan himpunan kosong. Artinya apa? Kalau hasil irisannya itu himpunan kosong, berarti kan tidak ada yang merupakan elemen dari U irisan V. Jadi X itu bukan elemen dari U irisan V. Nah, pembuktiannya kita dengan kontradiksi ya. Kita asumsikan X itu elemen dari U irisan V. Artinya apa? Berarti kan X itu elemen dari U dan X itu elemen dari V. Nah, karena X itu elemen dari U, maka ini. Ya kan? Nah, karena X itu elemen dari V, maka mutlak X dikurangi B itu kurang dari epsilon. Kita pilih di sini epsilonnya adalah mutlak A min B dibagi 2. Tuh. Atau kita tuliskan 2 epsilon itu sama dengan mutlak A min B. Perhatikan di sini. Mutlak A min B bisa kita tuliskan mutlak dari A dikurangi X ditambah X dikurangi B. Dengan pertidaksamaan segitiga, ketaksamaan segitiga diperoleh ini. Ya kan? Nah, ini sama dengan ini. X min A tadi kurang dari epsilon ya. Ini kurang dari epsilon, ini juga kurang dari epsilon. Tuh. Berarti hasilnya kurang dari 2 epsilon. Jadi apa? Diperoleh mutlak A min B itu kurang dari 2 epsilon. Padahal ya, di sini mutlak A min B itu sama dengan 2 epsilon. Berarti asumsinya kita harus ingkar. Jadi apa? Benar bahwa X itu bukan elemen dari U irisan V. Jadi U irisan V itu himpunan kosong. Tuh ya. Nah, silakan kalian pahami dan kalian catat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.